Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra pecinta budaya Nusantara, selamat bertemu kembali. Video kali ini kita awali dengan berziarah ke seorang ulama penyebar Islam di Kampung Cisalak Hilir, Desa Cisalak, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Beliau adalah Raden Bestari atau disebut dengan Mama Empuh. Menurut cerita rakyat, beliau berasal dari Mataram. Sekitar tahun 1800-an, beliau datang ke sini untuk menyebarkan agama Islam. Sayang, setelah bertahun-tahun menyebarkan agama Islam, ada tokoh yang tidak suka dengan penyebaran agama Islam. Kemudian beliau dibunuh, malah konon dimutilasi. Nah, ini makamnya ya. Makamnya masih asli, masih batu. Tempatnya cukup terawat dan suasananya sejuk ya. Selamat mengikuti video ini selanjutnya. Mitra, alhamdulillah pada siang hari ini yang cukup cerah setelah hujan, kita berziarah kembali ke ulama Suhada ya. Ini Mama Empuh di Desa Cisalak, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Ini makamnya. Beliau ini adalah diketemukan oleh ulama besar. Makam ini diketemukan dan diperkenalkan kepada masyarakat oleh ulama besar Cianjur, Kiai Haji Zain Abdul Samad, atau yang terkenal dengan sebutan Mama Gelar almarhum, tahun 1990-an. Menurut Mama Gelar almarhum, beliau ini adalah Suhada, ulama dari Mataram, kemudian syiar Islam, berziarah, berdakwah di Cianjur, khususnya di daerah Cibeber ya, di daerah Cisalak. Kemudian ada beberapa tempat yang sampai sekarang dikaitkan dengan beliau ya, seperti Kampung Gorejak dan sebagainya. Beliau ini adalah seorang alim ulama, datang dari jauh dari Mataram semata-mata untuk syiar Islam, dan beliau mendapat sambutan yang baik dari tokoh-tokoh masyarakat. Di antaranya yang disebut dengan Mbah Patinggi, Mbah Jaksa ya. Sayang dari dua tokoh pendukung tersebut, ada satu tokoh yang tidak suka kepada beliau. Jadi sampai diperkirakan sampai dengan tahun 1800-an penyebaran agama Islam di Cianjur belum begitu mulus ya. Walaupun pesantren-pesantren sudah mulai berdiri. Di antaranya adalah dengan dibunuhnya Mama Empuh ya, atau Raden Bestari ini ya. Beliau ini Suhada, dibunuh oleh salah seorang tokoh masyarakat yang tidak suka dengan penyebaran Islam, dan beliau syahid, mendapatkan syahidnya. Insya Allah kita yakin ya, beliau berada dalam kasih sayang Allah di surga yang diharapkan. Mitra, kita lanjutkan berziarah sekarang ke makam Syekh Abdul Jalil bin Musa Rifai di pesantren Cibaregbeg, Cibeber, Cianjur. Beliau dilahirkan tahun 1819 dan meninggal tahun 1942. Bila tadi Mama Empuh Suhada syahid atau terbunuh, justru Syekh Abdul Jalil ini adalah ulama yang memberantas kejahatan-kejahatan anti-Islam di daerah Cibaregbeg.
Beliau adalah keturunan dari Sultan Ageng Tirtayasa Banten, dan beliau membawa seni debus ke Cianjur, yaitu seni kekebalan tubuh. Nah, kita naik ya, makam beliau di atas sana. Di sini juga dimakamkan anak beliau, Mama Syekh Kosasih, dan cucu beliau, Kiai Haji Abdul Qadir atau Mama Qadir, atau yang disebut dengan Mama Cibaregbeg. Beliau inilah yang datang ke Cianjur dengan permintaan dari Mama Ajengan Pasir Nangka Cianjur untuk memberantas kegiatan-kegiatan atau tokoh-tokoh yang anti terhadap agama Islam. Beliau diminta oleh Mama Ajengan Pasir Nangka. Kemudian setelah berhasil memberantas kejahatan yang anti-Islam, beliau kemudian menikahi putri dari Mama Ajengan Pasir Nangka dan kemudian melanjutkan pesantren di daerah Cibaregbeg. Hingga saat ini dikelola oleh ulama-ulama keturunan beliau di pesantren Cibaregbeg, Jawa Barat, Cianjur. Nah, ini makamnya ya. Makamnya sangat terawat dengan baik. Beliaulah pahlawan yang memadamkan gerakan-gerakan yang anti-Islam, khususnya di daerah Cibaregbeg, Jawa Barat, Cianjur. Dan ini makam waliullah ya, Mama Syekh Abdul Jalil bin Musa Rifai. Kita lanjutkan ke video lain, ke tempat-tempat bersejarah lainnya yang ada kaitannya dengan kemerdekaan bangsa kita, yaitu Bumi Ageng Cikidang. Mitra, ini adalah Bumi Ageng Cikidang, rumah cagar budaya Kabupaten Cianjur, rumah peninggalan Bupati Cianjur ke-10, dan merupakan tempat bersejarah pembentukan pembela tanah air di Cianjur. Saking bencinya penjajah Belanda dan Jepang kepada pemilik rumah ini, barang-barang yang ada di dalam rumah ini dijarah oleh Jepang dan Belanda ketika zaman penjajahan, dan sekarang yang terselamatkan hanya kurang dari 30%. Yang bisa diselamatkan itu pun atas kebaikan tetangga dari pemilik Bumi Ageng Cikidang ini. Dan ini ya sisa-sisa barang-barang yang terselamatkan yang tidak dijarah oleh penjajah Belanda dan Jepang di Bumi Ageng Cikidang. Juga ini koran Sunda Berita yang merupakan koran pergerakan juga dibuat di sini. Selain pembentukan pasukan pembela tanah air atau PETA tahun 40-an ya. Ya, kita lanjut ya nanti dengan wawancara dengan pemilik Bumi Ageng, Kang Pepet Johar. Makanya di sini sebutkan ini bukti bahwa Raden Ajeng Wiyarsi adalah pendiri PETA di Cianjur. Jadi ada surat dari Hasim Ning yang merupakan adik dari dari Muhammad Hatta ya. Wakil Presiden pertama ya. Ini suratnya ditujukan oleh Pak Pepet Johar ya. Nah, ini. Di sini masih 7 orang, ya. Kemudian dibentuk lagi menjadi 13 orang. Mitra pecinta budaya Nusantara, pagi ini kita berada di rumah peninggalan Bupati Cianjur ke-10, yaitu Raden Arya Adipati Prawira Dirja II. Ini ya rumahnya ya. Dan beliau adalah ini nih ya, Bupati Cianjur yang memerintah selama
40 tahun lebih, 48 tahun, hampir 50 tahun. Dan beliau adalah sosok revolusioner dan nasionalisme, diantaranya adalah menjadi donatur utama koran pergerakan Sunda Berita yang di pemimpin redaksinya yaitu Tirto Adi Suryo. Koran ini adalah menjadi koran perlawanan masyarakat Cianjur pada waktu itu kepada penjajah Belanda, dan beliau adalah donatur utamanya, membiayai segala sesuatunya. Ini kita berada di kediaman beliau yang sekarang dikelola oleh generasi keempat kelima dari beliau, yaitu Raden Pepet Johar dan Fajar. Kita ini bersama Bapak Pepet Johar. Beliau adalah cucu dari Raden Ajeng Wiarsih atau Juag Cicih yang merupakan perintis pembela tanah air di Cianjur. Bagaimana Kang Pet, ini bisa diceritakan proses perumusan peta di Bumi Ageng? Ya memang kalau peta itu lahirnya di Kampung Bibul di Cianjur, yaitu sekarang Nagrak, yang kira-kira di Polres sekarang. Nah, kemudian peta itu selalu rapat di rumah ini, dan kebetulan di ruangan ini. Gitu. Lanjut tuh. Dan ruangan inilah sebagai saksi bisu peta itu lahir di sini. Sama siapa? 7 orang. Ya, Dr. Gatot Bangun Praja, Kiai Haji Abdullah bin Nuh, R.A. Cicih Wiarsi, ya, dan nanti saya lihat bisa dilihat dari itu ada dengan Hasim Ning. Hasim Ning pengusaha, adanya Bu Hatta itu ya. Hasim Ning adalah pengusaha di Jakarta, ya. Tapi dia mulai berusaha di Cianjur. Oh iya. Sama dengan Taher. Ya, rektor Oh iya betul. Nah itu, dia itu di sini juga, dan 2 orang Padang yang usahanya maju, yaitu Hasim Ning dengan Taher. Iya. Dan ini Bumi Ageng ini sebetulnya hanya 30% yang terselamatkan, Kepet ya. Ya. Akibat dari sikap politik Belanda, Juag Cicih dan Bupati Prawidirja terhadap Belanda, makanya dibenci oleh Jepang dan Belanda sehingga dijarah ya, Kepet ya. Ya, dan diduduki rumah ini oleh Belanda. Itu kira-kira 1945 sampai 1949 akhir. Sewaktu Ibu Wiarsi mengungsi ke Kuningan. Karena beliau dicari, karena beliau adalah pendiri peta itu. Dan di sini seringnya berkumpul pejuang-pejuang. Kalau Sunda Berita, Kepet? Sunda Berita itu koran pertama di Cianjur atau di Indonesia, yang dicetak sebagai, kalau sekarang mungkin koran pergerakan, Kepet ya. Pergerakan yang pertama. Tirto Adi Suryo. Tirto Adi Suryo. Ya kebetulan Tirto Adi Suryo pernah di sini juga dipentaskan di Cianjur, dan itu karena Tirto Adi Suryo itu didorong oleh Prawira Jaya II. Bupati ke-10 Cianjur. Itu mendorong beliau sendiri yang membiayai pengeluaran Sunda Berita untuk percetakan, untuk ini, sampai ke kantornya, yaitu di Pasir Raya. Nah itu oleh Prawira Jaya II juga sama. Itu. Inilah lukisan Raden Ajeng Wiarsih atau Juag Cicih, meninggal tahun 1964. Beliau adalah satu-satunya putri Bupati Cianjur ke-10, Raden Ari Adipati Prawidirja II. Hidupnya banyak disumbangkan untuk kemajuan bangsa kita, menyumbang pendidikan, menjadi donatur utama tokoh pendidikan Ibu Jenab, kemudian juga memberikan sumbangan-sumbangan termasuk dalam pembentukan pasukan pembela tanah air di Cianjur. Demikian yang dapat disampaikan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.